Selamat datang dalam video pembelajaran daring untuk mata kuliah Aljabar Linear yang diselenggarakan di program studi Teknik Informatika untuk semester 2. Dalam video kali ini, saya akan memperkenalkan tentang sistem persamaan linear. Ini adalah 3 materi atau 3 pokok bahasan dalam video ini. Yang pertama adalah tentang persamaan linear dengan n variabel. Sebelumnya, perlu saya perkenalkan di sini, ini adalah literatur yang saya pergunakan untuk slide ini. Apabila tidak ada referensi lain yang disebutkan, maka Anda bisa mengasumsikan bahwa materi tersebut diambil dari buku karya Ron Larson ini. Oke, kita masuk dalam bahasan yang pertama, yaitu tentang sistem persamaan linear atau persamaan linear dengan n variabel. Nah, di slide saat ini, Anda bisa lihat di sini, ini adalah sebuah persamaan linear dengan 2 variabel, yaitu A1X tambah A2Y sama dengan B. Nah, selanjutnya di bagian bawah, kita melihat ada sebuah persamaan linear lain dengan 3 variabel, yaitu koefisiennya adalah A1, A2, dan A3, dan variabelnya adalah X, Y, Z, dan B merupakan sebuah konstanta. Nah, oke, ini yang saya sebutkan tadi ya. Jadi X, Y, dan Z adalah variabel, adalah 3 buah variabel. Kemudian A1, A2, A3 adalah adalah koefisien yang dalam hal ini merupakan sebuah bilangan tertentu. Dan B adalah sebuah konstanta. Nah, kalau kita lihat di sini, saya menempatkan definisi A1, A2 koefisien dan B itu adalah sama-sama sebagai konstanta. Iya, betul. Ya. Tetapi kita akan melihat perbedaan pada fungsinya atau perbedaan kita melihat koefisien akan mempengaruhi B. Ya. Kalau kita melihat bentuk kedua persamaan linear yang ada di sana, kita melihat bahwa koefisien itu akan dikalikan dengan variabel. Ya. Oke, ini adalah definisi sebuah persamaan linear dengan variabel sejumlah n. Variabelnya adalah x1, x2 sampai dengan xn. Nah, bentuknya adalah seperti ini. A1 kali x1 tambah A2 kali x2 dan seterusnya hingga an kali xn sama dengan b. Nah, koefisien-koefisien baik koefisien A1 sampai an dan juga hasil dari atau kita bisa bilang hasil atau right hand side yang B itu adalah di right hand side dari persamaan linear tersebut itu merupakan bilangan real. Nah, kita juga akan mengenal istilah koefisien utama. Apa yang dimaksud dengan koefisien utama? Koefisien utama adalah koefisien yang paling pertama, yaitu dalam konteks ini adalah koefisien A1. Dan X1 disebut sebagai variabel utama. Maaf ya. Oke, apa sih arti dari kata linear? Kita mengenal istilah persamaan linear. Nah, apa arti linear? Pertama, linear berarti persamaan tersebut tidak mengandung perkalian antar variabel. Misalnya X1 kali X2, itu tidak boleh. Tetapi, kita bisa atau boleh di dalamnya terdapat perkalian antara koefisien dan variabel. Kemudian, persamaan linear juga tidak mengenal akar dari variabel. Nanti akan saya tunjukkan contohnya. Nah, selanjutnya, variabel dalam sebuah persamaan linear tidak boleh menjadi parameter dari sebuah fungsi trigonometri eksponensial. Ya, saya sudah menuliskannya 2 kali ya di situ. Oke. Satu lagi yang perlu kita ingat adalah variabelnya hanya dalam pangkat 1. Ya. Nah, kita lihat contoh-contoh persamaan linear di sini. Yang pertama ini 3x tambah 2y sama dengan 7. Kita lihat perkalian antar koefisien dan variabel. Kemudian tidak ada perpangkatan ya, perpangkatannya hanya 1 ya. Kemudian kita lihat juga di sini
ya bentuknya itu tidak menjadi bagian dari fungsi lain, ya, fungsi trigonometri atau eksponensial. Nah, ini masih masuk dalam sebuah persamaan linear karena kita lihat 1/2 kali X, ya. Itu masih boleh, tambah Y kurang Pi Z sama dengan akar 2. Yang diakarkan, ya, adalah bagian right hand side-nya, atau yang tadi kita perkenalkan dalam definisi dengan B, ya. Nah, kemudian ini juga sin Pi kali X1. Ini bukan sin Pi X1, itu beda, ya. Nah, selanjutnya ini bukan merupakan persamaan linear. Pertama, XY tambah Z sama dengan 2. Kenapa? Karena kita melihat di sini dua variabel ini dikalikan, itu variabel X dan Y. Kemudian ini juga kita lihat, ya, E pangkat X tambah 2Y sama dengan 4. Ya. Nah, selanjutnya persamaan yang ketiga ini juga bukan persamaan linear karena si variabel X1 itu merupakan parameter atau dia bagian dari fungsi sinus. Nah, selanjutnya kita akan melihat solusi dari persamaan linear. Apa itu solusi dari persamaan linear? Solusi dari persamaan linear itu adalah sejumlah n variabel. Persamaan linear yang punya n variabel, maka solusinya ada S1, S2 sampai Sn, ya. S itu solusi, ya. Dan ketika kita melakukan substitusi ke dalam persamaan linear, maka nilai solusi tersebut akan memenuhi persamaan linear tersebut. Contohnya, misalnya persamaan linear 2x sama dengan 4, itu solusinya adalah x sama dengan, ya, x sama dengan 2. Karena jika kita substitusikan 2 ke x, maka kita dapati 2 kali 2 sama dengan 4. Itu benar. Nah, selanjutnya, X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Kalau kita lihat sebuah persamaan linear yang ini, ya, 2X tambah Y sama dengan 7. Kalau kita kalikan 2 kali 2 sama dengan 4, tambah Y sama dengan 3. 4 tambah 3 adalah sama dengan 7. Nah, demikian juga yang di baris ketiga ini. Nah, semua solusi-solusi tersebut disebut sebagai himpunan solusi. Jadi, S1, S2, S3 sampai Sn adalah bagian dari himpunan solusi untuk sebuah persamaan linear dengan n variabel. Nah, apabila himpunan ini telah ditemukan, maka persamaan linear dapat dianggap sudah selesai atau kita telah menemukan solusinya. Oke. Di sini terdapat sebuah persamaan linear, X tambah 2Y sama dengan 4. Nah, karena di sini seperti definisi yang tadi di slide sebelumnya, ada dua variabel, maka himpunan solusi dari persamaan linear ini juga memiliki dua variabel. Ya. Kita bisa mencari solusi dari sebuah variabel, ya, dengan menggunakan variabel lainnya. Misalnya, kita mau mencari solusi untuk X dengan Y, ya, dengan menggunakan Y. Jadi, X tambah 2Y sama dengan 4, kita pindahkan menjadi X sama dengan, ya, X tambah Y sama dengan 4, kita rubah 2Y itu, kita pindah ruaskan, maka kita mendapatkan X sama dengan 4 kurang 2Y. Nah, tentu saja solusi ini belum lengkap, ya. Di sini kita secara teori bisa mengenal yang namanya Y itu menjadi variabel bebas, ya, yang bisa merupakan bilangan real manapun, yang jika kita masukkan, maka kita akan mendapatkan X. Nah, ini konsep dulu, ya. Jadi, jika ada sangat banyak solusi dari persamaan linear, ya, kita bisa gunakan parameter atau menggunakan parameterisasi, yaitu menggunakan variabel tambahan P. Ya. Nah, dari tadi X sama dengan 4 kurang 2Y, jika kita gunakan Y itu adalah sebuah parameter T, maka kita menggunakan X sama dengan 4 kurang 2 kali T. Ya. Sekali lagi, T itu adalah bilangan real, berapapun. Nah, solusi ini bisa kita isi dengan nilai, misalnya T sama dengan 1, maka X sama dengan, jika tadi persamaan linearnya untuk solusi untuk X adalah X sama dengan 4 kurang 2X, maka solusinya jika T sama dengan 1,
maka 4 kurang 2 kali 1 sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 2. Demikian pula jika T sama dengan 2, kita substitusikan 2 ke X, atau 2 ke T, maka kita dapatkan solusinya menjadi, mendapatkan X sama dengan 0. Apabila T sama dengan 3, kita ulangi proses yang sama dan kita dapatkan X sama dengan minus 2. Nah, untuk persamaan linear tersebut, persamaan linear yang sama, apabila kita memilih X yang menjadi variabel bebas, maka Y yang kita dapat menyelesaikan Y dengan cara ini yang tadi, X tambah 2Y, sekarang kita pilih X menjadi variabel bebas, maka variabel X yang kita pindah ruaskan, dia jadi negatif, maka 2Y sama dengan 4 kurang X, Y sama dengan 2 kurang 1/2 X. Nah, karena X variabel bebas, maka kita bisa lakukan parameterisasi menggantinya dengan T, parameter T ya. Atau di sini karena T tadi sudah kita gunakan untuk Y, maka kita gunakan S untuk parameter dari X ya. Nah, yang ketiga adalah tentang sistem persamaan linear. Tadi kita hanya melihat persamaan linear satu-satu saja. Satu persatu ya, satu persamaan linear, satu persamaan linear, satu persamaan linear lainnya. Nah, apa yang disebut dengan sistem persamaan linear? Sistem persamaan linear merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa persamaan linear dengan variabel yang sama. Ya. Jadi, sebuah sistem persamaan linear yang terdiri dari sejumlah M persamaan linear dan setiap P persamaan linear itu memiliki N variabel. Jadi, setiap persamaan linear punya jumlah variabel yang sama. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini dalam konsepnya ya. Jadi A11 kali X1 variabelnya itu adalah X1 sampai Xn, kemudian persamaan linearnya ada sejumlah M ya, kita lihat ini ya. Nah, solusi dari sistem persamaan linear ini harus bisa memenuhi atau harus juga merupakan solusi dari setiap persamaan linear yang ada pada sistem ini. Oke, perhatikan kata harus. Misalnya, sistem persamaan linear dengan dua persamaan linear, 3x tambah 2y sama dengan 3, dan minus x tambah y sama dengan 4. Kira-kira berapa solusinya? Pertama, jika kita menggunakan x sama dengan negatif 1 dan y sama dengan 3, maka solusi ini akan memenuhi kedua persamaan linear yang merupakan bagian dari sistem persamaan linear ini. 3x tambah 2y sama dengan 3. 3 kali minus 1 adalah minus 3, tambah 2y, 2 kali 3 sama dengan 6. Negatif 3 tambah 6 adalah sama dengan 3. Kemudian bagaimana yang persamaan linear kedua? Negatif dari negatif 1 yaitu 1, tambah y sama dengan 3, tambah 3. Berarti 1 tambah 3 sama dengan 4. Nah, ini memenuhi sistem persamaan linear. Tetapi, jika ada solusi lainnya ya, misalnya X1, X sama dengan 1, dan Y sama dengan 0, itu dia hanya bisa memenuhi persamaan linear pertama. 3 kali 1 sama dengan 3 kali, ya 3X sama dengan 1 ya, 3 kali 1, tambah 2 kali Y, itu 2 kali 0 sama dengan 0, berarti hasilnya benar 3, tetapi jika kita substitusikan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0 ke persamaan linear kedua, maka kita mendapatkan minus 1 tambah 0. Tidak memenuhi ya, hasilnya bukan 4. Nah, bagaimana dengan solusi-solusi dari sebuah persamaan linear? Ada pertama, sistem persamaan linear hanya bisa memiliki hanya satu solusi saja, atau satu himpunan solusi maksudnya di sini ya. Kemudian bisa juga sistem persamaan linear memiliki sangat banyak solusi ya, atau bisa dibilang sini solusinya berjumlah tidak terhingga. Atau sistem persamaan linear tidak memiliki solusi atau disebut tidak konsisten ya. Maka sistem persamaan linear yang konsisten itu memiliki paling kurang satu solusi. Nah. Oke.
Kemudian yang ini kita bisa lihat sebuah sistem persamaan linear itu bisa kita gambarkan pada bidang kartesian, pada grafik di mana setiap persamaan linear itu merupakan sebuah garis lurus ya karena dia linear. Ya. Nah, kita menggambarkan setiap persamaan linear dalam bidang kartesian dan apabila ada perpotongan maka perpotongan tersebut menunjukkan solusi dari sistem. Misalnya, X tambah Y sama dengan 3, X kurang Y sama dengan minus 1. Sistem persamaan linear ini, kalau kita mencoba mencari solusinya, ya, kita menggunakan substitusi. Misalnya persamaan linear pertama, ya, kita jadikan X sebagai variabel bebas, sehingga Y itu adalah 3 kurang X, dan jika kita substitusikan ke persamaan linear kedua, kita akan dapatkan persamaan linear kedua kan X kurang Y sama dengan minus 1 ya. Jadi X kurang Y sama dengan minus 1, kita substitusikan Y sama dengan 3 kurang X, maka persamaan linear kedua, dalam persamaan linear kedua kita lakukan operasi X kurang 3 kurang X sama dengan minus 1. Nah, karena kita lihat di sini negatif X, berarti dia akan menjadi positif, berarti operasinya menjadi X kurang 3 tambah X sama dengan minus 1. Nah, jadi di sini kita lihat X tambah X itu menjadi 2X, kemudian negatif 3-nya kita pindah ruaskan, dia menjadi positif 3, dan di ruas sebelah kanan itu ada minus 1 tadinya, sekarang jadi minus 1 tambah 3, berarti 2X sama dengan 2, dan berarti X sama dengan 2 bagi 2, atau X sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan kembali X sama dengan 1 ke salah satu persamaan linear, misalnya ke persamaan linear pertama. Ya. Jadi X tambah Y sama dengan 3 itu persamaan linear pertama, kita substitusikan X sama dengan 1, maka 1 tambah Y sama dengan 3, kita pindah ruaskan yang 1, ya, angka 1 itu, maka kita akan dapatkan Y sama dengan 3 kurang 1 atau Y sama dengan 2. Nah, ini merupakan solusi untuk sistem persamaan linear tersebut, di mana solusinya adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Jika kita gambarkan, hasilnya adalah seperti ini, ya. Maka kita lihat seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa perpotongan ini merupakan solusi dari kedua persamaan linear, atau yang kita, karena dia merupakan satu sistem, solusinya adalah ini ya. Dia adalah satu perpotongan. Nah, apabila sistem persamaan linear memiliki solusi yang berjumlah tak hingga, ini adalah contohnya ya. Jadi jika digambarkan ternyata dua garis itu berimpitan. Jadi dia kan di setiap ininya ya, terus ke sana itu berimpitan. Nah, coba kita lihat ini ya, X tambah Y sama dengan 3 dan 2X tambah 2Y sama dengan 6. Kalau kita lihat sih sebenarnya persamaan linear kedua ini cuma merupakan perkalian 2 ya, persamaan linear pertama yang dikalikan 2. Gitu saja. Makanya kita lihat sebenarnya itu merupakan garis yang sama. Nah, ini dua garis itu tidak berpotongan dimanapun ya, dia tidak ketemu dimanapun. Ini karena ini merupakan sistem persamaan linear yang tidak memiliki solusi. Ya. Kalau kita lihat ini ya, X tambah Y sama dengan 3, X tambah Y sama dengan 1. Ya, dari persamaan linearnya saja sudah kelihatan. Sama-sama X tambah Y, tapi kok yang satu sama dengan 3, yang satu sama dengan 1. Nah, baik. Sampai di sini untuk video saya kali ini. Video ini akan saya lanjutkan dengan solusi untuk sistem persamaan linear. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda.